warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika. Materinya adalah gerak atau kinematika. Nah, gerak di dalam fisika itu ada cukup banyak ya macamnya. Nah, di sini ada 4 di sini saya nyebutnya. Nah, tapi di video kali ini kita cukup belajar satu aja. Jadi kita belajar yang poin pertama yang kasarnya yaitu PLD dan PLDB. Oke. Untuk teorinya sebenarnya kita bisa dapat dimanapun ya, atau mungkin kita udah sering dengar. Yang pertama PLD. PLD itu kan gerak lurus beraturan. Jadi gerak yang terjadi di lintasan lurus, tapi dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Ya. Jadi contohnya kayak simpelnya itu kayak kita berkendara, kemudian kecepatannya itu tetap aja, misalkan kecepatan 40 terus dari awal sampai akhir. Nah kayak gitu. Jadi V-nya tetap, dia nggak ada percepatan, nggak mengalami percepatan, nggak mengalami perlambatan. Gitu. Jadi ciri-cirinya yang pertama kecepatannya tetap, kemudian yang kedua percepatannya nol, nggak punya percepatan atau perlambatan. Nah ini contohnya tadi juga ya. Kemudian rumusnya dipakai di sini cuma satu kalau PLD. S sama dengan V dikali T. S ini adalah jarak, kemudian V ini kecepatan, dan T adalah waktu. Nah, untuk kecepatan ini satuan SI-nya itu meter per sekon ya. Biasanya di sekolah itu ada kilometer per jam, itu harus diubah dulu ke meter per detik gitu. Kemudian lanjut ke GLDB. GLDB bedanya cuma dia ini ada percepatan dan perlambatan. Jadi kecepatannya misalkan dari awalnya 40, berarti nanti dia mengalami kenaikan, misalkan gasnya ditambah gitu kan jadi 60 gitu. Kemudian dikurangi, misalkan sampai berhenti ya kan 0 gitu. Jadi ada naik turunnya gitu kalau lihat video itu ya. Nah ciri-cirinya berarti kecepatannya berubah-ubah, nggak tetap. Kemudian pastinya punya percepatan tadi atau perlambatan. Oke, contohnya udah. Nah untuk rumus di sini ada 3 untuk GLDB ya. Yang pertama S sama dengan V0 plus minus setengah V kuadrat. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2S. Yang ketiga ada VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, bedanya di sini ada V0 ya. Nah, V0 itu adalah kecepatan awal. Jadi kalau GLDB itu punya kecepatan awal dan kecepatan akhir. VT ini kecepatan akhirnya. Dan A ini adalah percepatan. Gitu aja. Mungkin untuk teori singkatnya seperti ini. Nanti mungkin ada tambahan di tambahan materinya, mungkin langsung di contoh soal aja. Kita langsung aja coba latihan soal ya. GLDB nomor 1. Seekor alat terbang ke barat dengan kecepatan 15 meter per sekon selama 15 sekon. Kemudian kembali ke timur, pertama dari ke barat ya. Dari ke barat dengan kecepatan 15 dan waktunya 15 juga. Kemudian kembali ke timur dengan kecepatan 8 selama 8 detik. Berapakah kecepatan rata-rata dan kelajuannya? Oke, sekarang kita gambar dulu aja ya. Jadi ada posisi 1 ya di sini ya. Di sini posisi 1 terus ke barat itu ke kiri ya tadi. Nah ini aja kita pasang di garisnya. Ini terus dia ke kiri ini. Nah terus ada posisi 2 di sini ya, ada posisi 2. Nah oke, terus dia ke timur. Nah kali dia nanti ke sini. Nah ini posisi 3. Jadi posisi awalnya itu dia gerak dari 1 ke 2 sini. Kemudian dari 2 nanti dia ke 3. Oke, ini ya kurang lebih. Nah sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Pertama dia 15, berarti dia V1 nya adalah 15. Ini V1 nya juga 15. Nah kemudian V2 nya berarti V2 nya berarti 8. Nah, ini 8. Dari V1 nya 15, C1 nya 15, terus ini V1 nya 8. Kemudian V2 nya sama dengan 8 juga. Sorry, waktu itu satunya second ya. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah kecepatan dan kelajuan. Nah sekarang sebelum menjawab ini kita harus paham dulu hubungan antara kecepatan dan jarak. Ini udah jelasin dikit di materi vektor ya di video sebelumnya, mungkin bisa dicek juga di video vektor. Nah hubungan antara jarak dan kecepatan.
Kalau jarak itu dengan eh, kelajuan, jarak dan kelajuan. Kemudian perpindahan itu dengan kecepatan, Nah, jarak dan kelajuan ini adalah besaran skalar. Nah, jadi besaran skalar itu hanya punya nilai saja, jadi nggak punya arah. Sedangkan perpindahan kecepatan ini adalah besaran vektor, punya nilai plus arah. Nah, rumus utamanya kayak tadi kan S sama dengan V dikali V, ini ya. S sama dengan V dikali V. Nah, berarti langkah pertama kita cari jarak masing-masing, cari S masing-masing. Berarti dari posisi 1 ke 2, ya kan? Ini sebagai jarak 1. Nah, ini sebagai S1, posisi 1 ke 2. Kemudian dari 2 ke 3 ini sebagai S2, ya, berarti dari 2 ke 3. Nah, sekarang cari dulu aja. S1 berarti sama dengan V1 dikali V1. Berarti S1 sama dengan 15 dikali 15, sama dengan 225 ya, 225 meter. Nah, berarti jarak dari 1 ke 2 ini 225 meter gitu. S1 sama dengan 225. Kemudian titik aja ya, pakai titik. S2 berarti V2 dikali dengan P2. V2 nya 8 dikali P2 juga 8, berarti S2 nya sama dengan 64. Dari jarak dari 2 ke 3 ini 64 meter. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang ditanyakan itu kecepatan dan kelajuan. Nah, bedanya di sini. Kalau S sama dengan P dikali P, maka V sama dengan S per P atau delta S per V. Nah, V ini bisa jadi kecepatan, bisa jadi kelajuan. Sedangkan S itu juga bisa jarak atau perpindahan, tergantung yang ditanyakan, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga, untuk kecepatan ya, kecepatan rata-rata. Nah, sekarang tinggal cari gandengannya. Kecepatan tadi itu gandengannya dengan perpindahan, ya. Tadi V sama dengan delta S per V. Nah, sekarang gini, perpindahan itu adalah berdasarkan vektor, jadi dia memperhatikan arah. Maka yang dilihat itu adalah jaraknya dari titik awal ke titik akhir aja. Nah, berarti yang delta S di sini itu posisi dari 1 langsung ke 3. Gitu aja. Ya, jadi posisi awalnya kan dia di 1 sini, titik awal. Nah, posisi akhirnya di 3. Nah, udah, berarti perpindahannya dari 1 ke 3. Gitu aja. Jadi V sama dengan, nah sekarang delta S-nya berarti tinggal 225 dikurangi dengan dikurangi dengan 64. Nah, dibagi waktunya. Nah, kalau waktunya tetap total ya, waktunya tetap total, berarti 15 plus 8. Ini berarti 225 kurangi 64 itu berapa? 225 min 64 ini 161 ya, terus 15 plus 8 itu 23. Oke, berarti V untuk kecepatan itu hasilnya adalah 161 per 23. Ini hasilnya adalah 7 ya, 7 meter per second. Sekarang untuk kelajuan. Nah, rumusnya pertama V sama dengan delta S per V, tapi konsepnya beda ya. Nah, karena kelajuan itu berarti S-nya ini adalah jarak. Nah, ingat kalau jarak itu total lintasan, jadi dia di total lagi semua lintasannya. Berarti mulai dari 1 terus ke 2 terus lanjut ke 3, berarti dari 225 ditambah dengan 64. Nah, bedanya di sini ya. Kemudian dibagi dengan waktunya tetap sama ya, 15 plus 8. Berarti ini sama dengan 225 plus 64. Nah,
289 dibagi dengan 23. Nah, ini hasilnya adalah 12,56 ya. Oke, berarti udah ketemu jawabannya adalah 7 dan 12,56, berarti yang A. Lanjut ke soal yang kedua, benda bergerak lurus ke barat menempuh jarak 60 meter selama 10 detik. Kemudian benda bergerak lurus ke belakang dengan kecepatan 80 selama 10 detik juga. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata benda selama geraknya bergerak ini adalah, tadi pertama ini ya 60 dan 10. 60 dan 10, kemudian 80 dan 10. Sekarang kita gambar dulu. Benda bergerak lurus ke barat. Dari barat itu ke kiri lagi ya. Ke barat. Kemudian bergerak ke selatan, nanti ke bawah. Ini 60 meter. Ini posisi 1, ini posisi 2. Dan kita tulis saja yang diketahui dulu ya. Berarti S1, nah, jarak ini kan berarti S ya, dari 60 meter. Kemudian P1 sama dengan 10 detik. Sedangkan yang kedua bagi F2 itu 80 meter, T2 sama dengan 10 detik. Yang ditanyakan adalah kelajuan dan kecepatan. Nah, harus sama kayak tadi ya tipenya ya. Oke, sekarang kelajuan. Nah, kayak tadi. Untuk kelajuan dulu ya kita. Kelajuan. Berarti V sama dengan delta S per T. Nah, ingat-ingat, kalau kelajuan itu adalah besaran skalar ya, jadi hanya memperhatikan nilainya aja ya, nggak mau butuh arahnya. Berarti dia adalah S nya ini adalah S jarak, bukan perpindahan. Nah, gitu kan. Jaraknya berarti dia 60, sorry 60 ditambah 80 berarti ya, ini kan tadi 60 ya. Sekarang berarti S1 plus S2 dibagi T, berarti T nya sama dengan 60 plus 80 dibagi waktunya 10 plus 10, berarti T sama dengan 140 per 20, berarti T nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk kecepatan. Nah, kecepatan tadi besaran vektor, jadi punya nilai dan arah, berarti V sama dengan delta S per T. Nah, S nya di sini adalah S perpindahan. Berarti V sama dengan, nah perpindahannya berarti dari titik 1 ke 2, berarti ini set. Nah, ini S2, berarti kita bisa pakai Pythagoras ya. Jadi kita cari dulu. Biasanya kalau 60 sama 80 ketemunya 100 ya, 68 sama 10 beda. Enggak apa, kita cari. Berarti S2 sama dengan akar 60 kuadrat plus 80 kuadrat. Jadi sama dengan akar 3600 ditambah 6400. Jadi akar 10.000 sama dengan 100 ya. Oke, berarti delta S nya ini kita 100 bagi dengan 10 plus 10. Tetap dari V nya sama dengan 100 per 20, dari V nya ketemu 5 meter per sekap. Yes, berarti jawabannya yang 7 dan 5 yang C ya. Oke, sekarang soal yang ketiga, kita berubah ke GLDP ya. Kita ganti GLDP, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap, jika benda bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-6. Oke, sekarang kita tulis dulu yang diketahui ya. Kecepatan kali A ya, acceleration 3 m per s kuadrat. Benda bergerak dari keadaan diam, berarti V0 nya adalah 0. Kemudian pada detik ke-6 berarti ada waktu. Waktunya adalah 6 detik. Yang ditanyakan adalah V dan jarak kali S ya. Jadi kecepatan akhirnya ditanyakan berarti VT. Oke, tadi sesuai dengan rumus ya, ini tinggal masukin rumus, berarti kita pakai rumus yang ketiga dulu. VT sama dengan V0 plus minus AB. VT sama dengan, nah V0 nya masukin 0, V
kita pakai plus sama minus. Nah, plus itu dipakai kalau kecepatannya bertambah. Nah, ini kan udah jelas ya, jadi keadaan awalnya kan dia di 0. Nah, 0 terus bergerak, berarti otomatis kecepatannya nambah, berarti kita pakai plus. Kalau min itu berarti pas kecepatannya berkurang, berarti ini pakai plus ya. Kemudian A nya kita isi 3, B nya 6, berarti B itu sama dengan 3 kali 6, 18. Kemudian yang kedua untuk nyari S, berarti kan udah ada semuanya, B, B0, A dan B, berarti kita pakai rumus yang kedua aja. B kuadrat sama dengan B0 kuadrat plus 2S. Kita pakai plus ya, karena kecepatannya bertambah terus. Sekarang VT kuadrat, berarti VT nya pakai 18 pangkat 2, 18 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali A nya 3 dikali S. 18 kuadrat ini 324 sama dengan 6S, berarti S sama dengan 324 dibagi dengan 6, jadi hasilnya adalah 54 meter. Jawabannya yang D. Ini harusnya M aja ya, bukan M/S ya, jadi yang dari jarak kan meter. Oke, sekarang kita soal yang ketiga ini masih dari PP. Jika kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 menjadi 15. Setelah menempuh jarak 75 meter, partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Nah, ini agak ribet kalimatnya ya, jadi kita harus pintar-pintar menalar soal-soal kayak gini. Pertama, jadi ada posisi di sini, ada 3 posisi ya. Di posisi pertama di sini sekarang 1, posisi 2, posisi 3. Oke, ini dulu pertama. Nah, terus dia nyambung ini, kita sambungin. Nah, posisi 1 dia awalnya dari 30. Nah, jadi V1 itu adalah 30. Dari 1 ke 2 ini dia turun ternyata. Nah, di posisi 2 berarti dia posisinya kecepatannya itu 15. Oke. Ternyata berubah dari 30 menjadi 15 setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Nah, berarti jarak dari 1 ke 2 ini adalah 75 meter. Nah, dibaca kalimatnya itu ya. Berubah dari 30 ke 15 setelah menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Nah, berarti yang ditanyakan adalah S dari 2 ke 3 ini yang ditanyakan. Nah, jarak dari 2 ke 3. Gitu. Nah, sekarang yang diketahui kita tulis dulu ya. Ini V1-nya udah, V2-nya 15 udah, terus S-nya ini ya, ini S-nya 25. Terus lihat ini ada kata-kata tersebut akan berhenti. Nah, berarti posisi akhirnya dia adalah berhenti. Berarti VT-nya itu sama dengan 0. Jadi VT sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang langkah yang pertama kita cari A, cari kecepatan dulu di posisi 1, 2. Ya kan ada VT, ada V1, V2 sama S. Nah, anggaplah V1 ini sebagai V0 nya, V0, terus V2 ini sebagai VT. Nah, gini. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke, sekarang VT-nya berarti kita pakai yang posisi 2, berarti kan pakai 15 kuadrat, V0-nya pakai V1, pakai 30 kuadrat. Nah, pakai plus atau minus, pakai min ya, karena turun dari 30 ke 15. Jadi 2 dikali A-nya kita dicari, S-nya itu 75. 15-nya berarti 15 kuadrat itu 225, 15 kuadrat itu 225. Kemudian 30 kuadrat itu 900 sama dengan, nah 2 dikali 75 dulu ya, 2 kali 75 ini 150 ya, balikan. Oke, sekarang kita pindah ruas. Ini 150A, ini kita pindah ke ruas kiri, jadinya plus ya, 150A sama dengan ini minus ya, 900, 225 kita pindah ke kanan, berarti ini 225. 150A sama dengan, nah 900 ini 225 ke bawah. 5 7 6 675 A sama dengan 675 per 150 ya.
Oke, sekarang 675 dibagi 150 itu hasilnya 4,5. Oke, oke. Nah, berarti percepatan dari posisi 1 ke 2 itu adalah 4,5. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan kan S dari 2 ke 3. Jadi yang ditanyakan itu S jarak dari 2 ke 3. Nah, sekarang gini. Sekarang udah nyampe di sini ya kan. Nah, udah, sekarang fokusnya ke 2 dan 3 aja. Kita abaikan yang posisi 1. Nah, pada posisi 2 dan 3 berarti kita pakai V0-nya, berarti V0-nya itu adalah VT yang tadi, ya kan? Berarti di sini V0-nya adalah 15. Nah, gini. Jadi karena udah masuk di posisi 2 dan 3. Nah, VT-nya ini nanti 0. Itu ya lebihannya ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kecepatan di 2 yang tadinya sebagai VT, nah sekarang kita gunakan sebagai V0 karena udah rutenya udah baru lagi gitu ibaratnya. Jadi ada rute 2 dan 3 gitu. Nah, ya sekarang kita bisa cari apa lagi nih? Ada sekarang kita tulis lagi ya, 15, V0-nya 15, VT-nya 0, terus ketemu kecepatannya tadi 4,5 gitu ya. VT V0, nah berarti kita harus bisa pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2x. VT-nya 0, V0-nya 15 kuadrat, kemudian nah ini pakai min namanya plus ya, dilihat dari 15 ke 0 ini turun apa naik? Berarti turun ya, berarti pakai minus 2 dikali A nya 4,5 dikali S. Nah, gitu. Jadi 0 sama dengan 225 min 2 kali 4,5 ini 9S. Nah, kita tinggal ruas lagi ya. Ini 9S, jadi 9S sama dengan 225. S nya sama dengan 225 dibagi dengan 9. 225 dibagi 9 berarti 2, 18, 45. Berarti 45 bagi 9 itu 5 ya. 5 kali 9 itu 5 benar ya. Berarti S nya adalah 25 meter. Nah, berarti jarak dari 2 ke 3 itu 25 meter, atau setelah menempuh jarak 25 meter semobilnya itu baru berhenti kayak gitu ya. Oke, ini sekarang kita yang nomor 5 ya. Tadi yang nomor sebelumnya tadi bukan nomor 3 ya, tadi yang sebelumnya itu nomor 4. Nah, sekarang yang nomor 5. Sebuah mobil gitu ini dengan perlambatan dari 25 menuju ke 15. Jadi 25 ini V0 nya ya, V0 ini oke, dalam jarak 40, berarti ini S. Nah, ini tipenya mirip persis ya kayak tadi ya, cuma pertanyaannya yang beda. Jarak total yang telah ditempuh, ya, kalau ini pertanyaannya adalah jarak total. Kalau tadi kan cuma dari posisi 2 dan 3 aja, paling total dari awal sampai akhir gitu aja. Sampai akhirnya berhenti, berarti nanti V-nya 0 lagi ya. Oke, langsung aja kita kerjain. Sebuah mobil balap berarti kayak tadi ya, ini gambar posisi 1, 2, 3. Oke, terus V0 nya 25, VT nya 15, S nya 40. Berarti dari 1 ke 2 ini jaraknya adalah 40. Nah, oke. Nah, pertama cari A lagi ya, caranya sama. VT sama dengan V0, di sini langsung pakai min ya, karena ini kan kecepatannya turun. Jadi pakai min AT. Jadinya 15 sama dengan sorry, kok pakai rumus ini? Ada S ya, berarti pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2S. Oke, ini berarti 15 kuadrat sama dengan 25 kuadrat min 2 dikali A dikali S nya 40. Jadi 225 sama dengan 625 min 80 A. Kita pindah ruas, 80 A sama dengan 625 min 225. Berarti 80 A sama dengan 400 ya. Berarti A nya 400 80. 40 bagi 8 itu 5. Oke, ketemu A nya 5. Kemudian jarak dari
2 dan 3 ini yang ditanyakan, S2, 3. Sama seperti yang tadi ya, tadi kecepatan di 2 ini, yang tadinya VT, nanti digunakan sebagai V0, kecepatan awal di 2. Berarti ini V0-nya adalah 15. Nah, di 3 itu VT-nya sama dengan 0, karena berhenti lagi. Nah, jadi V0-nya jadinya 15, kemudian VT-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 5. Oke, langsung aja. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2S. VT-nya itu 0, V0 kuadratnya itu 15 kuadrat min 2 kali A-nya 5 ya. Kemudian dikali S. 0 sama dengan 225 min 10S. Berarti 10S sama dengan 225. Maka S-nya 225 pada 10 sama dengan 22,5 meter. Jadi jarak yang di sini adalah 22,5. Nah, tapi pertanyaannya adalah S total atau jarak total. Maka jarak dari S12 ditambah dengan S23. Berarti 40 ditambah 22,5. Hasilnya adalah 62,5 meter. Yang B. Oke, mungkin segini aja latihan soal untuk GLP-GPD. Mungkin untuk pemantapan akan saya buatkan lagi di video GLP-GPD part 2. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nonton. Kalau ada yang belum paham silahkan komen aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.